Ini izin Kapolres, kenapa nah? Izin senior Kapolres, kenapa nah? Lo ketembak sudah mau. Bentrok antar kelompok pemuda terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual, Maluku pada Selasa sore 24 Februari 2026. Insiden bermula dari ketegangan antara pemuda kompleks Fiditan Kampung Lama dan Fiditan Kampung Baru yang berkembang menjadi aksi saling serang. Kapolres Tual, Wansi Des Asmoro yang turun langsung memimpin pengamanan terkena anak panah di lutut kiri saat berupaya melerai massa. Seputar insiden ini pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Jenderal Luis. Silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan insiden bentrok antar kelompok pemuda di Desa Fiditan, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual pada Selasa sore 24 Februari 2026 berujung pada luka yang dialami Kapolres Tual dan salah seorang warga. Peristiwa ini terjadi saat aparat kepolisian turun langsung ke lokasi untuk menghentikan pertikaian yang sempat memanas antara dua kelompok pemuda. Kapitumas Polda Maluku Kombes Pol Royster Umasugi menjelaskan peristiwa ini bermula dari ketegangan antara kelompok pemuda kompleks Fiditan Kampung Lama dan Fiditan Kampung Baru. Situasi yang awalnya berupa adu mulut berkembang menjadi bentrok terbuka. Kedua kelompok terlibat saling serang, memicu kepanikan warga sekitar dan berpotensi ke wilayah lain. Menyikapi laporan tersebut, jajaran Polres Tual segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian mengedepankan langkah persuasif. Aparat memberikan imbauan kepada kedua kelompok untuk menghentikan aksi kekerasan dan membubarkan diri secara tertib. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro turun langsung memimpin pengamanan. Ia berada di garis depan berupaya menenangkan massa dan mencegah bentrokan meluas. Pendekatan humanis dilakukan dengan mengutamakan dialog dan peringatan agar tidak ada korban lebih banyak. Namun di tengah situasi yang masih memanas, insiden tak terhindarkan. Kapolres Tual terkena anak panah yang mengenai lutut kaki kirinya saat sedang berupaya melerai massa. Selain Kapolres, seorang warga Fiditan Kampung Baru berusia 19 tahun juga mengalami luka di bagian kaki akibat bentrokan tersebut. Kedua korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Karel Satsui Tubun Langgur untuk mendapatkan penanganan medis. Kabitumas memastikan kondisi Kapolres dan warga tersebut dalam keadaan stabil dan masih menjalani perawatan. Untuk menjaga bentrokan susulan, aparat tambahan dari Satuan Brimob Polda Maluku dikerahkan ke lokasi. Penempatan personel Brimob Polda Maluku dilakukan secara proporsional di wilayah yang berpotensi terjadi gesekan. Langkah ini diambil guna memastikan situasi benar-benar terkendali dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di kedua wilayah. Meski mengalami luka, Kapolres Tual menegaskan komitmen kepolisian tidak akan surut untuk mengutamakan keselamatan warga. Sebagai langkah lanjutan, aparat keamanan bersama unsur TNI, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat akan menggelar dialog bersama guna meredakan ketegangan. Pendekatan musyawarah dan rekonsiliasi dinilai menjadi solusi utama menjaga harmoni sosial. Hingga Selasa malam, kondisi di wilayah Fiditan dilaporkan berangsur kondusif. Aparat tetap bersiaga dan mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konflik horizontal di tingkat pemuda dapat dengan cepat memicu korban, bahkan saat aparat hadir untuk melindungi masyarakat. Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci agar kedamaian di Kota Tual tetap terjaga. Demikian yang bisa dapat saya laporkan. Saya Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon, kembali kepada rekan di studio. Ini izin Kapolres, kenapa nah? Izin senior Kapolres, kenapa nah? Lo ketembak sudah mau.